Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu amma ba'du. Kita teruskan pengajian kitab Usfuriyah. Bagi yang punya kitabnya silakan dibuka Al-Hadisul Khamis, hadis yang kelima. Karena sudah lama kita tidak update ya, mohon maaf bagi teman-teman yang sering nyimak di YouTube Fakih. Sekarang kita teruskan pengajiannya. Yang bagi punya kitabnya silakan bisa diperhatikan atau dibuka hadis yang kelima. Al-hadisul khamisu, hadis yang kelima atau utawi hadis kang kaping 5. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasanya ia berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Jadi kata Abi Dzar Al-Ghifari, wahai Rasulullah, alimni amalan, ajarkanlah kepadaku amalan, satu amal. Jadi dia minta ajari atau memberitahukan satu amal yuqarribuni, yang mana amal itu bisa mendekatkan nih kepadaku ilal jannati, menuju surga. Ini keren nih, amalan yang dapat mengantarkan menstarkan ya menuju surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan amalan ini kepadaku minan nari, dari api neraka. Qala, berkata Rasul, idza amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan tamhuha. Kata Nabi begini, amalan itu adalah apabila engkau mengerjakan sayyi'atan, kejelekan, maka ikutilah hak kepada kejelekan itu hasanatan, kebaikan, tamhuha, maka mendelkon, menghapus hasanah, hak kepada sayyi'ah. Jadi kata Nabi, jika sampean melakukan kejelekan, maka ikutilah kejelekan itu diganti ya, ditambal dengan kebaikan. Maka kebaikan tadi akan mendelkon semua kejelekan. Artinya ketika kita berbuat maksiat, ya kan, lalu dikurangi dengan kebaikan, maka nanti kejelekan ini akan dihapus oleh kebaikan. Gitu. Asal jangan mengulangi lagi ya. Qala, berkata musannif, pengarang kitab ini, qultu aminal hasanah qaulu la ilaha illallah. Saya berkata, apakah dari kebaikan-kebaikan itu qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah? Qala, Nabi berkata, na'am, ya ahsanul hasanat, bahwasannya ucapan la ilaha illallah merupakan paling bagus-bagusnya kebaikan. Ini keren sekali nih. Jadi paling bagus-bagusnya kalam atau ucapan la ilaha illallah. Jadi amalan kita itu yang diperintahkan oleh Nabi yaitu membaca kalimat la ilaha illallah. Meski amalan ini dipesankan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, tapi umumnya juga buat umatnya Kanjeng Nabi. Wa la hadza hikayatun anna rajulan kana waqifan bi Arafah wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Dan ada satu hikayat, anna rajulan, ada seorang laki-laki, kana wafiqan, laki-laki itu wafiqan, yaitu berdiri atau ya berhenti, bi Arafah, di Arafah ya. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin, dan di tangannya itu ada 7 batu.
Faqala, kemudian lelaki itu berkata, Ishhadu anni inda rabbina bi anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata si rajul, saksikanlah bahwasannya aku di sisi Tuhanku dan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dia berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fanama, kemudian laki-laki itu tidur, yakni lagi dalam keadaan dia wakifan bi Arafah, di Arafah dia tidur, fara'a fil anam. Kemudian laki-laki itu bermimpi kama yara an-naimu, seperti halnya orang yang bermimpi. Dia tidur di Arafah ini. Ka'annal qiyamata qad qamat, sesungguhnya kiamat qad qamat, sedang terjadi, sesungguhnya terjadi gitu. Wa annahu husiba, dan si rajul tadi dihisab, fa wujibat lahu annar, maka diwajibkan lahu kepadanya annaru, yaitu ia masuk neraka. Fa akhadat al malaikatu, kemudian malaikat mengambil, ya menyiksa gitu kan, mengambil lah, diambil, dia ditarik gitu. Falamma zahabu bihi ila babin nar, maka tatkala mereka membawa bihi kepada si rajul ila babin nari, menuju pintu neraka, faidan hajarun min tilkal ahjar ulqiya nafsuhu ala babin nar, maka tiba-tiba ada sebuah batu, ya dari beberapa batu yang pernah ia saksikan ketika di Bukit Arafah. Jadi si rajul ini dibawa oleh para malaikat menuju pintu api neraka. Ketika ada di api neraka, ya di pintu api neraka, tiba-tiba ada sebuah batu yang melemparkan diri batu tersebut di pintu api neraka gitu. Jadi menghalangi maksudnya gitu. Fastamaat malaikatul azab, maka berkumpul para malaikat azab ala raf'ihi, untuk mengangkat batu. Falam yutikuhu, maka mereka tidak mampu kepada mengangkat batu. Jadi para malaikat berkumpul semuanya mengangkat batu, mereka nggak kuat gitu. Hatta siqabihi ila babin nar, sehingga digiring bihi, dengan membawa rajul, ila babin akhara, menuju pintu yang lain. Faidan alaihi hajarun akhar min tilkal ahjar as-sab'ati, maka tiba-tiba alaihi, kepada si rajul tadi, ya dibawa lagi gitu kan, hajarun akhar min tilkal ahjar as-sab'ati, ada batu yang lain dari 7 batu-batu tersebut. Falam takdir al malaikatu ala raf'ihi, maka para malaikat tidak mampu untuk mengangkatnya. Hatta siqa ila babi sab'ati abwabin nar, sehingga digiring menuju 7 pintu neraka yang lain. Wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjari, dan di setiap pintu itu lagi ada batu dari 7 batu tersebut. Jadi digiring lagi tuh menuju neraka yang lain, pintu neraka yang lain ada batu lagi gitu. Ini bingung malaikat ini. Summa siqabihi ila tahtil arsy, kemudian digiring lagi menuju arsy-Nya Allah. Faqalat malaikat, maka berkata malaikat, Rabbana anta ta'lamu bi amri abdika wa inna lana najidu lahu sabilan ilan nar. Wahai Tuhanku, engkau mengetahui perkara dari hambamu gitu kan. Wa inna, dan kami para malaikat, la najidu lahu sabilan, tidak menemukan sebuah solusi lahu kepada si rajul ilan nari, ketika dimasukkan ke neraka. Karena setiap dimasukin ke pintu api neraka ada sebuah batu yang menghalangi, hingga para malaikat enggak sanggup mengangkatnya gitu. Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berkata, abdi, hambaku ini, syahadta al-ahjar, apakah engkau telah menyaksikan al-ahjar, batu-batu tersebut? Wahai para malaikat, falam tudayyi haqqaka, maka engkau tidak menyiakan hak-haknya. Wa kaifa udayyi'u anna haquka, maka bagaimana saya, kata Allah, menyia-nyiakan haknya gitu kan. Wa ana syahidun bi syahadatika,
dan saya pun bersaksi dengan kesaksianmu, gitu. Faqala, maka Allah berkata, udkhuluha al jannah. Ya udah, bawa dia menuju surga, kata Allah gitu. Falamma qaruba min babil jannan idza abwabuha mughallaqatun. Maka tatkala dekat rojul tadi ila babin nari menuju pintu surga, idzan abwabuha, tiba-tiba di depan pintunya mughallaqatun, terkunci. Jadi pas dibawa ke surga, ini ceritanya lucu nih. Oh, luar biasa sih kata saya. Jadi ketika dibawa ke surga, ya, ada batu surganya terkunci gitu. Surganya terkunci. Pas terkunci, fajaat syahadatun an la ilaha illallah. Maka datang kalimat syahadat an la ilaha illallah wa futihatil abwabu, dan dibukalah pintu-pintu kulluha, seluruh pintu. Jadi tiba-tiba datang tuh, yang tadi pintu surga terkunci, datang kalimat syahadat. Yang mana kalimat syahadat ini yang pernah si rojul tadi menyaksikan di Bukit Arafah gitu. Dibukakanlah pintu-pintu surga kullaha, semuanya, fadakhalaha ar-rajulu, maka masuk rojulu, seorang laki-laki, hak kepada pintu surga. Masya Allah, ini luar biasanya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang laki-laki tadi. Jadi jangan sampai lisan kita lupa membacakan dua kalimat la ilaha illallah. Jika kita melakukan kejelekan, maka ikuti dengan kebaikan, seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak membaca dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dua kalimat syahadat. Mungkin itu saja. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita ngaji lagi, hatamkan. Insya Allah hatamkan. Jangan bosan-bosan, selalu nyimak. Kabarkan teman-temannya, share, lalu kemudian di komen jika ada salah-salah baca. Allah alam bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.